Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, berjumpa lagi bersama gue Razif Eka Putra di channel Maliun Tinubu Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu, dan yang lagi sakit atau yang kurang sehat semoga cepat diangkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Hari ini Kamis, tanggal berapa sih ini? 17 April 2025. Jam berapa sih tadi? 8.40. Hari ini gue kayak biasa, bukan berangkat kerja sih sebenarnya, tapi berangkat training lagi di Jalan Imam Bonjol. Ini pun sebenarnya gue agak terlambat karena trainingnya mungkin dimulai sekitar setengah 10 pagi. Tapi sebelum gua lanjut ke sana, gua mau ke dealer dulu, mau ganti motor. Anak siapa nih? Astagfirullahaladzim. Hayya. Baru mulai videonya, Pak. Udah ada anak kecil lari ke tengah jalan. Jadi pelajaran untuk orang tua yang punya anak ya, kalau anaknya masih kecil kayak gitu, jangan sampai pintu pagarnya kebuka. Apalagi kalau misalnya udah kekunci tapi si anak tahu cara bukanya, ngebukanya gampang, nah bahaya itu. Apalagi ini jalan poros ya, jalan trans. Mana kendaraan lagi rame pula. Intinya gue mau ke dealer dulu, mau tukaran motor dengan teman kerja, karena dia juga yang dipanggil. Kalau kalian ingat, dia itu kepala pos dia kayak Jayawani. Dia maunya semalam bilang ikutin dia tapi pakai motor dia gitu. Jadi istilahnya gue pakai, dipinjemin motornya daripada pakai motor masing-masing, agak repot. Maksudnya agak repot karena dia kan udah ada anak satu, umurnya masih baru setahun, nggak ada yang jagain. Ya kalau ada neneknya jagain sih nggak apa-apa, tapi ini nggak ada yang jagain, jadi mau nggak mau dia bawa. Ya semoga jaga ngerepotin. Apalagi kalau gua lihat anaknya anteng-anteng aja, gak gampang rewel. Nah tadi gue kira tuh anak yang lari ke tengah jalan itu anak kecil yang tiba-tiba turun dari motor, ternyata yang lari dari rumahnya ke tengah jalan. Kalau ketabrakan bahaya tuh, Pak. Sebenarnya yang mau gue bahas di sini adalah, ini kan sebentar lagi di Sulawesi Tengah ada motor baru dari Yamaha lagi. Waktu itu kan udah ada Aerox Alpha. Nah sekarang yang terbaru ini dari segmen generasi 125 yang akan ngegantiin Gear 125 sekaligus ngegantiin Mio M3, yaitu Yamaha Gear Ultima. Sebenarnya ini adalah Gear 125 generasi kedua ya. Nah, Gear mungkin bulan April, akhir bulan ini lebih tepatnya, baru nyampe tuh di Sulawesi Tengah. Kalau ada unitnya insya Allah akan gua review. Tapi apakah ini yang jadi pertanyaan gua juga sih selama ini, apakah nanti motornya akan laku? Soalnya yang ditakutkan nanti akan ada yang bilang, bukan akan, tapi udah ada yang bilang malah, apakah motornya akan jadi calon penghuni gudang berikutnya? Ya belum tentu. Gear yang sekarang aja peminatnya banyak kok. Selain Honda di sini, Mio M3 paling banyak yang orang cari. Gear 125 juga. Cuma bedanya Gear Ultima kali ini itu pakai mesin yang basicnya sama dengan Fazio 125. Jadi sebenarnya itu adalah Yamaha Fazio ganti baju. Kalau Fazio itu lebih ke desain retro modern, Gear 125 itu lebih ke desain yang kekinian.
masuknya ke segmen entry level juga, sama kayak di Fazio. Cuma mungkin Fazio harganya agak beda lah, sedikit lebih mahal, walaupun sekarang udah ada varian yang pakai kunci biasa. Sedangkan di Gear Ultima, baik itu tipe standar atau tipe S nya, masih tetap pakai kunci biasa, gak ada yang keyless. Terus banyak juga yang keluhin kenapa harus ada tipe S yang pakai Y-Connect, harusnya dicabut aja karena itu fitur gimmick. Oke, fitur gimmicknya karena alasannya bikin cepat tekor aki, padahal udah upgrade ke versi 2 tuh CCU nya. CCU itu adalah Communication Control Unit yang menghubungkan antara HP dengan motor itu sendiri. Ada aplikasinya guys. Tapi sekarang udah di-upgrade ke versi kedua yang udah dijamin gak bakalan bikin aki cepat tekor. Walaupun biasanya tetap ada juga sih yang kadang-kadang minta CCU-nya dicabut. Oke, gak masalah. Karena gak semua orang juga mau pakai fitur ini. Walaupun sebenarnya gak tahu deh, ini yang bilang gimmick udah pernah nyoba fiturnya atau belum. Gak tahu deh. Cuma memang ada basic experience dari sebelum-sebelumnya, kayak di NMAX generasi kedua, yang gara-gara ada itu akhirnya jadi cepat tekor. Nah, udah sampai dealer. Bentar ya. Sudah. Mari Jo. Aduh, bagaimana tasku ini? Oh, ke sana juga dia. Masih kosong bagasimu. Mau mbak pindah botol saya. Buka dulu. Oh, masih bisa ini. Tutup sudah ya. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Bismillah. Oke. Sekarang udah ganti motor, pakai Fazio Hybrid Neo. Tapi gua bawa motornya pelan-pelan aja ya. Karena ini motor bukan punya gua, yang punya ada di belakang gua nih, gua boncengin. Wah buset, spionnya keras banget. Keras jo spion ini Nabila. Nah, mumpung masih duduk di atas Fazio, gua bawanya pelan aja ya. Iya leh. Nggak berani saya balaju. Oke, balik lagi ke opini gue soal Gear Ultima dan Fazio ini. Tadi udah gue singgung masalah CCU yang bikin akinya cepat tekor. Tapi sejauh ini gue lihat di sini kan udah banyak yang pakai Fazio, udah banyak juga yang pakai Gear. Kalau Villano kayaknya agak jarang karena memang harganya sudah menyentuh angka 30 jutaan di sini. Kalau Fazio ini masih di angka 20 jutaan. Kalau yang gua pakai ini harganya untuk wilayah Palu Sigi Donggala dia OTR 25.575. Terus gue juga mau ngelurusin apa namanya ya, kan katanya bawa motor metik itu gak kuat naik gunung. Ya itu sih iya, tapi zaman dulu, sekarang udah beda. Memang ada kesan kayak wah motor metik harus dipaksa serba bisa. Nah harus dipaksa serba bisa. Makanya sekarang udah banyak otomatis kayak itu Mio M3 sekarang udah bisa dipakai naik gunung kalau lewat di pegunungan kan.
Gear 125 juga begitu. Termasuk yang gue pakai ini karena ini yang punya motor nggak cuma dipakai ke perkotaan doang ya, dipakai pulang kampung juga masih sanggup. Kalau nggak percaya, ini rutenya gua cantumin di video ini. Dari posisinya dia di pos Akaya Jayawani ke kampungnya. Ya, perkiraan jaraknya segitulah, hampir 100 kilo ternyata. Itu pun juga lewat jalan pintas. Soalnya kalau lewat dari Taweli itu lebih jauh lagi. Kalau lewat arah Donggala wilayah pantai barat sana, itu jaraknya lebih dekat. Ada jalan pintasnya, makanya lewat di situ. Terus balik lagi mau bilang soal penunggu gudang. Apa iya kalau mau dibilang penunggu gudang, kayak misalnya Fazio ini, wah calon penunggu gudang, desainnya aneh lah, kok di sini mulai banyak yang pakai ya? Gue bisa jawab kenapa mulai banyak yang pakai itu karena udah mulai bermain di promo DP yang murah guys. Karena kebanyakan orang jarang di sini yang mau beli cash, kebanyakan belinya kredit. Nah, kebanyakan orang belinya kredit. Tapi tergantung kapasitas dari konsumennya juga, penghasilannya bagaimana, pekerjaannya gimana, tempat tinggalnya juga bagaimana. Kan tempat tinggalnya harus biasanya dicek. Yang penting selama itu rumah pribadi, penghasilan per bulannya jelas, pekerjaannya juga tetap, riwayat BI checkingnya juga bagus. Kalaupun misalnya dia pernah ada cicilan sebelumnya, karena pasti terbaca tuh di sistem. Jadi bisa dibilang pernyataan calon penghuni gudang itu tidak sepenuhnya benar ya. Kecuali kalau misalnya kayak dulu Yamaha pernah ngeluarin Yamaha Lexa, Yamaha Mio S. Nah itu Mio S itu motor yang rasanya nanggung banget. Itu sebenarnya Mio M3 yang facelift setengah doang. Jadi dari belakang ke samping, bodi sampingnya itu Mio M3, bagian desain depannya diubah. Sama satu lagi pas-pas di depan tuh Mio Z. Sebenarnya itu Mio M3 yang ban belakangnya digedein, warnanya dibedain, strippingnya juga dibedain, namanya juga diubah jadi Mio Z. Akhirnya apa? Jadi gagal, motornya yang gagal laku, gagal produk. Sama satu lagi juga dulu Aerox 125 itu kurang ini juga motornya, kurang laku. Masa produksinya cuma kurang lebih setahun, akhirnya digantikan dengan Aerox 155. Aerox 155 juga sekarang sudah di generasi ketiga, Aerox Alpha. Apalagi ya? Ya itu, sepertinya Yamaha memang udah belajar beberapa kali dari kekurangan sebelumnya. Oh iya, ini motor udah 4.000-an kilometer. Harusnya ini udah masuk KSG 2 sih ini. Oh iya, satu lagi, kalau mau dibilang Giro Ultima itu penghuni gudang, gimana ya? Ada satu hal lagi yang bisa mematahkan pernyataan itu. Orang yang punya motor ini, Fazio ini, dia pernah dalam sebulan bisa closing Yamaha Gear 125 itu 17 unit dalam sebulan. Bukannya pamer gimana ya, yang jelas karena dia udah gimana ya, waktu itu ada lomba
lomba siapa yang jualan Yamaha gearnya paling banyak, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk jalan-jalan langsung ke pabrik Yim. Nah, dia ini salah satunya. 17 unit dong. Itu dalam 1 bulan. Belum lagi di bulan sebelumnya, belum lagi di bulan berikutnya. Itu cuma penjualan Yamaha gear tok ya. Belum lagi kalau di motor lain. Cuma ya kebanyakan di sini seperti yang dulu gua sering bilang, sekarang zamannya motor matic. Motor bebek itu udah mulai kurang peminatnya. Segmen maticnya semakin banyak, pilihan warnanya semakin banyak, promonya juga semakin beragam. Jujur bawa motor begini sebenarnya asik-asik aja kalau cuma jalan dekat, perkotaan. Orang kalau butuh akselerasi instan tinggal tambah gas aja. Gak begitu capek oper gigi lagi. Tapi banyak pertimbangannya sih kalau misalnya gua ngambil motor matic. Perawatannya itu loh, intinya andai perawatannya kayak motor bebek gak seribet sekarang ya gak apa-apa sih. Saya bang ganti sidik, nggak tahu, mungkin memang namamu yang masuk. Iya, sudah memang kemarin. Toh, kayaknya Sultan yang hari Rabu toh Sultan yang hari Rabu toh aslinya. Oh, Ica kayak malu Untung Arman mau. Oke guys, balik lagi. Ini sebenarnya udah dekat sih jaraknya tempat training, tapi waduh, semeraut banget lampu merahnya. Ada yang udah mobilnya berhenti di sebelah sini. Ups. Please jangan sampai nabrak. Ini motor cicilannya belum selesai. Jadi ya beginilah suasananya di Palu kalau bawa motor terus berhadapan dengan mobil kayak gini. Mau nggak mau harus sabar. Dari sini lihat anu Jo belok kanan. Belok kanan. Oh iya. Tahu lah. Pokoknya kita ini cuma menghindari anu saja lampu merah. Cuma menghindari lampu merah saja ini. Makanya belok kanan. Sudah pegang saja. Lebih takut mana deh video kemarin. Alhamdulillah lampunya udah hijau lagi. Jadi ya begitulah. Gear 125 Ultima kalau misalnya ditanya ke gua apakah akan laku atau tidak, menurut gua insya Allah semoga laku keras ya. Soalnya dibalik kekurangannya itu nanti akan gua spill kalau udah ada di sini. Dia itu punya banyak kelebihan, diperkenalkan sebagai motor matic yang praktis. Desain behelnya berubah, bisa naruh box di situ. Bagasinya lebih gede lagi daripada Fazio malahan. Wah, kapasitas tangki bensinnya, tangki BBM-nya diperbesar lagi jadi 5,1 liter kayak Fazio. Cuma
ada beberapa hal yang dikurangi di gear generasi kedua ini. Agak disayangkan juga sih. Pokoknya nantilah. Ini gua aja masih nunggu gear Ultima itu kapan ready-nya. Yang mana kemungkinan itu nanti akhir bulan ini. Sekarang udah pertengahan bulan April. Paling juga nanti ready pas ini akhir April, antara akhir April atau awal Mei. Sekarang kita udah di Jalan Suharso. Ternyata kontainer tuh lewatnya sini juga ya, makanya itu sering macet sini. Jadi rawan kecelakaan juga, Pak. Ya Allah. Oh iya, by the way, ini konten motovlog pertama gue setelah lebaran di tahun 2025 ya. Waktu itu lagi sebelumnya sudah sempat bikin video review juga. Bukan review motor, tapi review tas. Harganya murah meriah, tidak merobek kantong. Tinggal klik aja di pojok kanan atas ya. Ayo, saya dari situ bisa belok ke Jalan Hayam Wuruk. Buset, kenceng bener Jupiternya ya. Sudah masuk di Jalan Hayam Wuruk. Dari sini terus saja. Mau belok terus sini. Terus Joy. Terus saja. Apa itu? Iya, sampai. Tidak, saya tahu jalannya lurus-lurus aja ini. Sampai di Jalan Raja Moili baru belok. Iya, langsung jembatan 3. Mana sudah tadi itu warung mie bakso langgananku. Oh ini. Dulu rumahnya di sini kok kira. Warung mie bakso. Sudah paling 2 jam karet. Di Indonesia yang budaya jam karet paling nanti training mulai Assalamualaikum kafir nanti jam 10. Udah masuk di Jalan Raja Moili, surganya bagi pecinta motor bekas. Tapi kalau modelan kayak si Mama nak satu ini kayaknya gak bakalan sampai di showroom motor bekas sih motornya. Orang jualannya tiap bulan gacor terus kok. Enak loh bawa motor Fazia ini. Dan saya ingat gue ini baru pertama kalinya bawa ini motor. Nah udah sampai di jembatan 3. Wah sungainya deras, tinggi airnya airnya. Apa itu? Nakuya? Kenapa? Ya maksudku apa yang kau tanya tadi? Apa ada yang kau tanya tadi? Mana tempat tidur? Kau kasih tidur di saja di pangkuanmu kalau bisa. Kasih tidur di susun kursi. Hah? Iya nanti sampai di sana Jo. Oke. Cukup sekian ocehan gua kali ini. Udah mau nyampe soalnya Pak. Yang jelas kalau udah selesai trainingnya, gua mesti singgah lagi di dealer. Motor dibalikin lagi ke mana?
jadilah dibalikin ke yang punya. Wali juga trainingnya selesai sore. Alasan gua bawa motor ini juga karena nggak ada yang pegangin anaknya sih. Nah, udah sampai. Jadi sekian dulu video gua kali ini. Like kalau suka, dislike kalau gak suka, tinggalkan komentar yang bijak, share dan subscribe jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Kurang lebihnya gua mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.